Di tahun 2020, beli iPhone X, worth it atau enggak? Jawabannya enggak tahu, karena itu balik lagi ke kebutuhan lu, yang pertama. Yang kedua, balik lagi ke budget lu mampu budgetnya berapa, dan itu semua balik lagi deh pokoknya ke kebutuhan lu dan ke urusan lu sendiri. Tapi di video ini gue cuman pengen nge-share experience gue aja make iPhone X ini di tahun 2020. By the way, ini iPhone X yang kemarin gue punya saat gue komparasi dengan iPhone Play Store. Dan gue notice di video kemarin itu gue cuman komparasi aksesorisnya aja, karena buat komparasi handphonenya nggak sejenis, jadi nggak layak buat dibandingin. Oke, kita balik lagi ke video. Jadi menurut gue ya, iPhone X di 2020 ini kalau menurut gue pribadi worth it. Tapi kalau menurut lu nggak tahu. Kalau menurut lu pribadi, gue juga nggak tahu. Jadi di sini gue cuma pengen nge-share apa yang gue rasain aja. Yang pertama sih, kalau lu beli iPhone X ini lu harus sedia kocek yang lebih dalam lagi. Kenapa? Karena nanti gue lanjutin. Jadi gini, iPhone X ini ada yang spesial menurut gue ya. Yang spesial itu di bagian LCD-nya alias tampilan layarnya. Kenapa? Karena gue kan sempat pakai iPhone 11 Pro Max, terus gue downgrade ke iPhone XR. Nah, terus begitu gue pakai iPhone X ini lagi, buset men, itu layarnya enak banget cuy, enak banget. Ya wajar sih, kayak lu baru upgrade, baru megang handphone sehari tuh wajar lah lu bilang enak. Cuman ini gue udah nyoba beberapa hari, gue udah fix, udah bisa banget gue bilang layar di iPhone X ini jauh banget lebih nyaman dibandingkan iPhone XR. Mungkin semua orang udah tahu permasalahan perspekan iPhone XR dibandingkan iPhone X. Tapi kalau kita lihat, kalau gue lihat dari segi harga, itu kan udah mirip-mirip kan. Cuman kalau lu emang ngincar ketajaman layar, terus bukan ketajaman ya, apa ya, kenyamanan make lah di bagian tampilan LCD, ya sayang sih kalau lu beli iPhone XR, lu pilih aja di iPhone X, serius. Karena iPhone X ini tampilannya tuh enak banget. Mata tuh kayak adem gitu ngelihat LCD tuh adem gitu, nggak bikin sakit mata. Mau lu lagi gelap-gelapan kayak sama bini orang, mau lagi lu terang-terangan kayak keluar rumah gitu di bawah sinar matahari gitu, pokoknya layarnya tuh tetap bisa lah, tetap tetap bisa nyamain sama sama cahaya yang ada di sekitar lu cuy. Kalau dia gelap ya nggak bikin mata sakit, nggak bikin mata puyeng. Kalau lu bawa keluar ruangan yang benar-benar sinar matahari tinggi, ini total nits yang ada di LCD ini skornya tinggi banget men. Nanti gue coba bahas deh, coba lu tunggu aja. Dan menurut gue untuk untuk varian XR ini dibandingkan iPhone X ini, wah gila sih. Kalau buat urusan LCD, boleh gue bilang itu kayak iPhone XR itu skornya 7, iPhone X ini skornya 9. Kenapa? Karena menurut gue, kenapa nggak gue bilang 10? Karena gue udah terbiasa pakai. Kalau by the way, kalau lu udah tahu, udah sering nonton video gue kan tadinya pakai iPhone 11 Pro Max, tapi sekarang gue coba downgrade iseng-iseng pakai XR yang ukurannya masih lebih besar dari X ini, terus gue downgrade lagi ke iPhone X. Nah, kenapa nilai 9? Karena gue udah terbiasa pakai layar yang lumayan gede cuy. Jadi layar kecil itu kayak agak kurang gitu sama gue. Meskipun gak kecil-kecil banget sih. Cuman kalau lu emang handphone lu sebelumnya 4,7 inch terus lu upgrade ke layar iPhone X ini, wah itu sabi banget sih. Gue sedikit obrolin soal background putih di layar ini cuy. Yang bikin beda dari iPhone XR itu ya ini, kalau dia background putih itu agak sedikit warnanya itu kayak kurang padat gitu warnanya. Cuman di iPhone X ini, wah ini gila sih, enak banget dilihat. Jadi wajar banget sih ketika lu ganti LCD, spare part ini mahal banget ya kalau lu ganti yang ori di tempat resmi. Dan menurut gue ya, kalau lu pengen ngincar performance kayak mau main game, terus kayak lu bener-bener butuh handphone yang enak dipakai buat kerja keras, banyak yang lebih bagus dibandingkan iPhone X ini cuy. Cuma buat soal layar ini masih enak banget. Terus buat ngetik-ngetik nih, gue nyoba ngetik-ngetik di iPhone X ini, gue jarang banget yang ngalamin typo. Cuman ya sesekali typo karena layarnya emang kecil, kadang masih gagok gitu. Cuman buat sensitivitas LCD ini gak usah diraguin lagi men. Ini enak banget. Kalau gue bandingin sama iPhone XR, emang gak ada beda, cuman perbedaan dari size-nya aja. iPhone XR sedikit lebih lebar, iPhone X ini sedikit lebih menyempit. Jadi menurut gue, tapi kan gue suka yang sempit-sempit ya. Jadi, tapi menurut gue iPhone X ini kalau benar-benar lu pakai buat daily,
ya menurut gue sih masih worth it banget sih. Ini menurut gue ya, tapi nggak tahu juga kalau emang lu make worth it atau nggak menurut lu. Ini gue juga pengen ngasih tahu bayang-bayang deh sedikit. Ketika temen lu punya iPhone 11 nih, iPhone 11 yang baru kan. Nah, terus lu mampunya beli iPhone 10 doang nih. Ada satu hal yang bisa lu sama-samain dengan iPhone temen lu, iPhone 11 temen lu. Ya, yang kayak gue bilang tadi cuy. Itu total needs-nya. Ini lu bisa lihat needs-nya ini, wah sama kan. Dengan skornya sama-sama 625, yang dimana ketika temen lu pakai iPhone 11 layarnya tuh cerah banget di luar ruangan, ya begitu juga iPhone 10 yang lu punya sama-sama terang dengan iPhone 11. Jadi menurut gue buat urusan LCD ketika gue nggak bahas iPhone 10 ini oke, nggak ada minus menurut gue. Enak, masih bisa lah dipakai sampai 2 tahun 3 tahun tuh masih nyaman untuk tampilan LCD-nya. Terus oh iya, ada satu nih yang pengen gue sampein ke lu. Berhubung iPhone 10 ini kan udah mulai berumur kan, udah bertahun-tahun juga dipakai. Jadi kalau lo beli second nih cuy, lo tuh harus ngecek bagian speaker ya. Misalnya gini, kayak lo dengerin musik bass gitu kan, terus kok suaranya pecah gitu. Ketika lo dengerin musik bass atau apalah gitu di iPhone 10 ini dan lo kayak ngerasain ada yang kurang gitu kan suaranya, lu jangan langsung bilang ini speakernya rusak, enggak. Karena ini wajar, udah pemakaian bertahun-tahun. Ini lu cukup aja nih di lubang-lubang speaker sama lubang mikrofonnya sekalian. Itu lo cuman modal apa ya, sikat gigi yang halus. Nah lu sikat-sikatin ke lubangnya itu cuy. Nah nanti dia debunya keangkat. Nanti coba lu tiup-tiup. Sesekali lu tiup terus lu sikat lagi. Lu tiup-tiup lagi lubang yang ada di speaker sama mikrofon bawah ini, terus lu sikat-sikat, lu tiup, lu sikat-sikat, coba lu berulang berkali-kali, nanti suara speakernya normal lagi, ngebas lagi. Dia kenapa suara pecah? Dia tuh bagian jaring itu udah tebal banget debu, jadi suara speakernya tuh kehalang sama debu, alhasil ada efek kayak suara serak gitu, kayak pecah gitu. Itu hal yang wajar, karena iPhone XR mengingat di Indonesia ini udah bertahun-tahun kan dipakai. Jadi menurut gue cuman itu aja sih tips ya, simple banget. Terus yang kedua, kalau lu beli iPhone X yang second, sekarang kan banyak banget kan orang kalau pakai case itu kayak jelly case gitu dan lain-lain, terus kayak suka lepas pasang. Nah itu ngaruh ke bagian vibrate ya. Ketika dia ngelepas case, jelly case-nya itu atau soft case-nya atau apalah itu begitu dilepas kadang kan switch vibrate itu kecetek cetek cetek cetek. Nah itu biasanya ada impact buat jangka panjang, dia agak mendem, yang dimana kayak itu harus lu cek dulu sih waktu lu beli handphonenya, lu cek dulu masih bagus atau enggak. Kalau vibrate udah mulai bermasalah, ya coba lu cari unit lain deh. Terus oh iya, ini yang terakhir nih, bukan yang terakhir, sambungan yang tadi. Kalau lu beli iPhone X, lu harus modal dikit. Kenapa? Lu harus modalin adaptor chargernya yang ya yang jangan 5 watt lah ya. Karena kalau bawaannya kan lu beli dapetnya standar 5 watt kan. Lu kalau ngecas pakai casan 5 watt itu kelihatan banget lama banget main naiknya. Jadi kayak lu make terus lu ngecas, antara make lu ngecas itu kayak lu keburu bete gitu nungguin. Jadi ya kalau lu beli iPhone X yang second nggak apa-apa sih lu beli batangan juga, asalkan nanti tinggal lu modalin lagi buat adaptor chargingnya yang bukan 5 watt lagi. Jadi sedikit lebih cepat lah ngecasnya. Karena gue yakin banget tipikal-tipikal orang yang pengen upgrade ke iPhone X kalau pakai Android sebelumnya pasti baterai mahanya di Androidnya gede-gede, dan ya itu berasa banget ketika Android kan rata-rata udah fast charging semua, terus baterai mahanya gede. Ketika lo beli iPhone tuh kayak ngerasa downgrade kan baterainya, dan kalau buat urusan baterai keiritan itu tergantung pemakaian ya, dan mengingat antara OS Android dengan iOS itu nggak bisa dibandingin karena beda sistem kalau buat irit-iritan baterai. Tapi kalau buat aksesorisnya ya lu berasa banget lah dari Android yang fast charging, terus tiba-tiba lu pakai iPhone yang cuma 5 watt. Buat urusan baterai nih, ya namanya juga iPhone X yang udah mulai berumur, itu rata-rata kalau baterainya belum pernah diganti sama sekali dari bawaan dusnya dari dulu, itu mayoritas kayak tinggal di bawah 90-an% lah. Tapi kalau buat 80 itu masih wajar. Tapi kalau lu dapatnya kayak tinggal 72%, apalagi 60-an%, wah itu buru-buru deh lu ganti baterainya. Sekarang gue pengen ngobrolin soal kamera nih. Menurut gue ini adalah salah satu yang ya lumayan istimewa lah kalau kita lihat dari segi harga ya. Dari segi harga, iPhone ini nawarin kamera yang masih lumayan banget dan masih bisa diandelin juga buat lu pakai buat foto-foto ringan ataupun emang kerjaan lu di bidang foto-foto gitu. Cuman menurut gue kalau buat foto, iya banyak sih dengan harga di atas 5 juta Android yang lebih better. Cuman tapi coba gue kasih lihat deh foto yang ada di Instagram ini.
Nah, tadi yang lu lihat itu di Instagram adalah foto yang menggunakan iPhone X. Berhubung karena lagi COVID-19, gue lagi nggak bisa hunting tempat buat gue foto jepret-jepret. Jadi gue numpang ngambil foto orang lain dan ya kan udah gue taruh juga nama Instagramnya. Tapi kalau buat balik lagi nih soal menu-menu kamera, setting-setting di iPhone itu polosan banget, beda banget sama Android. Cuman buat hasil foto masih oke banget. Nah, buat untuk video nih, buat kualitas video itu masih gila banget, terlebih lagi di pencahayaan yang cukup ya. Dan sekarang ngebahas soal performance nih dari iPhone X di tahun 2020. Ini menurut gue pribadi soal handphone yang satu ini. Tapi kalau buat lu masih sama atau enggak kayak gue nggak tahu. Ini cerita gue pribadi. Jadi gue pakai iPhone X ini dalam beberapa hari ini. Ya, kalau buat main game PUBG, entah kenapa gue masih lebih nyaman di iPhone 8 Plus. Mengingat kalaupun kita beli iPhone 8 Plus, yang varian Plusnya ya, bukan 8 biasa, itu jauh lebih murah dari iPhone X ini. Cuman, buat experience main game, gue masih lebih nyaman di iPhone 8 Plus. Coba mungkin lu bisa cerita juga tentang kenyamanan lu mainin PUBG di iPhone X, nyaman atau enggak. Cuman buat gue pribadi, gue kurang nyaman main PUBG di iPhone X. Tak kenapa kalau gue bandingin gue masih lebih nyaman main PUBG di iPhone 8 Plus. Jadi menurut gue kalau buat performance it's okay, nggak ada masalah sih selama gue make. Masih oke aja, masih strong amat. Nggak butuh pil biru, nggak butuh pil tambahan. Ini mesinnya masih kuat banget cuy. Dan ya itu adalah video gue, experience gue di tahun 2020 pakai iPhone X. Gue nggak tahu lu sependapat apa enggak sama gue, tapi silakan lu tulis aja di kolom komentar. Karena kita beda cara penggunaannya, beda kebutuhannya, yang jelas beda dong dari hasil risetnya juga. Tapi mungkin sampai sini aja, semoga aja ada sesuatu yang bisa dipetik dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya cuy.